Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niputri Windianti dari program studi manajemen bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ragam bahasa di Indonesia. Ragam bahasa, variasi bahasa menurut pemakaian orang berbeda-beda. Menurut topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa memiliki beberapa jenis, yaitu ragam bahasa lisan, ragam bahasa tulis, ragam bahasa baku, dan ragam bahasa tidak baku. Ragam bahasa lisan yaitu ragam bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasar. Ciri-cirinya yaitu memerlukan orang kedua atau teman bicara, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Berlangsung cepat, sering dapat berlangsung alat tanpa alat bantu, kesalahan dapat langsung dikoreksi, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi, dipengaruhi oleh tinggi rendahnya nada suara. Yang kedua adalah ragam tulis, yaitu bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Ciri-ciri ragam tulis yaitu tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara, bersifat objektif, tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. Mengembangkan konsep makna yang jelas, harus memperhatikan unsur gramatikal, berlangsung lambat, jelas struktur bahasanya, susunan kalimatnya juga jelas dan runtut. Selalu memakai alat bantu, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi, dan tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya dibantu dengan tanda baca. Kelebihan dan kekurangan ragam tulis. Kelebihannya yaitu informasi yang disajikan bisa dipilih untuk dikemas sebagai media yang menarik. Yang kedua, umumnya memiliki kedekatan budaya dengan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menyampaikan maksud dan membeberkan informasi. Kelemahannya yaitu yang pertama, alat atau sarana yang memperjelas pengertian seperti bahasa lisan tidak ada akibatnya. Bahasa tulisan harus disusun lebih sempurna. Yang kedua, tidak mampu menyajikan berita secara lugas, jernih, dan jujur. Jika harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa yang dianggap cenderung miskin daya pikat dan nilai jual. Yang ke ragam baku dan non-baku. Ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar pemakaiannya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka acuan norma bahasa yang dalam penggunanya. Ragam tidak baku atau non-baku adalah ragam yang menyimpang dari norma baku. Ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Yang pertama ada ragam bahasa dialek atau daerah. Yang kedua ada ragam terpelajar, yang ketiga ada ragam resmi, yang keempat ada ragam tidak resmi. Ragam dialek atau daerah, variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu. Dalam bahasa istilah lama disebut dengan logat-logat. Ciri khasnya tekanan, turun naiknya nada, dan panjang pendeknya bunyi bahasa membangun aksen yang berbeda-beda. Ragam terpelajar, bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan tampak jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan. Tidak terpelajar yaitu video, film, kompleks, fajar, dan vitamin. Yang terpelajar yaitu video, film, kompleks, fajar, dan vitamin. Ragam resmi yaitu bahasa yang digunakan dalam situasi resmi seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, dan undang-undang. Ciri-ciri ragam resmi yaitu menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten, menggunakan kata ganti resmi, menggunakan imbuhan secara lengkap, menggunakan kata baku, menggunakan EYD, dan menghindari unsur kedaerahan. Ragam tidak resmi, bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi seperti dalam pergaulan dan percakapan pribadi. Ciri-ciri ragam bahasa yang tidak resmi
kembalikan, dan ragam bahasa resmi. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Santi.